tentunya kalian akan membedakan antara lembaga negara di eranya Orde Baru dengan lembaga negara di eranya Reformasi. Kenapa kok dibandingkan, Pak? Iya, kalau tidak dibandingkan, kita tidak akan tahu di mana perubahan strukturnya, di mana era Orde Baru atau pra-amandemen dengan eranya Reformasi pasca amandemen, ya Undang-Undang Dasar 45, itu akan berbeda strukturnya. Perbedaannya di mana? Ketika eranya pra-amandemen atau eranya era Orde Baru ya, itu terdapat lembaga yang bernama MPR, di mana lembaga MPR pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang lebih, besar, lebih dominan dibandingkan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Karena memang di eranya pra-amandemen itu mengenal adanya struktur lembaga tertinggi, di mana struktur lembaga tertinggi itu akan membagi-bagikan, akan mendistribusikan kekuasaan-kekuasaannya kepada lembaga-lembaga yang di bawahnya. Siapa? DPR, Presiden, BPK, MA. Kok itu Pak? Iya. MPR itu di eranya pra-amandemen, eranya Orde Baru itu menjadi bahasanya simbol dari kedaulatan rakyat, simbol dari kekuatan-kekuatan rakyat. Karena memang MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana kedaulatan ada di tangan MPR. Kan dulu di Undang-Undang Dasar pra-amandemen disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dengan kata lain, MPR lah yang pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tetapi setelah eranya pasca amandemen, era di mana akan ada distribusi kekuasaan yang merata. Akan ada pembagian kekuasaan yang merata, sehingga pasca amandemen menghilangkan istilah lembaga negara tertinggi, di mana lembaga negara tertinggi pada waktu itu diambil oleh MPR. Setelah pasca amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi, jadi hanya mengenal istilah lembaga tinggi. MPR ketika tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi, otomatis kewenangannya berkurang. Kewenangan apa yang berkurang? Dulunya mempunyai wewenang untuk memilih presiden, menetapkan GBHN. Tapi setelah tidak adanya istilah lembaga negara tertinggi, yang diikuti ada pengurangan kewenangan MPR, ya, tidak lagi mempunyai kekuasaan kewenangan memilih presiden, karena memang memilih presiden itu sudah dilakukan secara langsung. Itu implikasi dari apa? Implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar yang awalnya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar lah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kekuasaan-kekuasaan, membagi-bagikan tupoksi-tupoksinya kepada lembaga-lembaga yang diatur di dalam konstitusi. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, makanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, ya, itu akan ada lembaga negara MPR. Nah, nanti kita akan ngomong tentang MPR, tugas dan wewenang, hak DPR, dan segala macam. Nah, ini kan bisa dibaca. Nanti saya hanya menambahkan sedikit-sedikit. MPR itu di eranya pra-amandemen, ya kita akan membandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Di eranya pra-amandemen, MPR tidak terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR di eranya
pra-amandemen, eranya Orde Baru adalah anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Karena memang MPR pada waktu itu menjadi manifestasi kekuasaan atau kekuatan dari Soeharto. Makanya meski dulu MPR mempunyai fungsi memilih, mempunyai fungsi mengawasi dari kekuasaan-kekuasaan presiden, tapi fungsi itu tidak berjalan. Karena memang fungsi itu terkurangi atau terdistribusi pada eksekutif, di mana eksekutif itu menjadi pengendali lembaga-lembaga lain termasuk MPR. Makanya fungsi-fungsi pengawasan itu tidak berlaku atau tidak berfungsi. MPR mempunyai 3 fungsi, ada fungsi legislasi, ada fungsi dan ada fungsi pengawasan. Ketiga fungsi itu tidak berfungsi pada waktu eranya Orde Baru karena memang anggota DPR atau secara keseluruhan anggota MPR itu diangkat oleh presiden, dipilih, yang milih itu yang milih A, B itu ya presiden. MPR, DPR dan yang ada di dalamnya itu hanya sebatas stempel, hanya sebatas legitimate, gitu. Hanya sebatas ya biar ada, gitu. Tapi fungsi-fungsinya tidak berjalan. Fungsi legislasi tidak berjalan, DPR. Yang bikin siapa? Presiden. Fungsi budgeting, siapa yang membuat rancangan APBN? Ya Presiden. Siapa yang mengawasi? DPR, tapi tidak berfungsi. Nah, makanya tidak kuat pada waktu itu lembaga-lembaga pengawas termasuk MPR. Nah, ini tugas dan wewenang MPR ketika sekarang ini. Ada mengubah dan menetapkan undang-undang sampai dengan memilih presiden. Bila mana presiden kosong. Jadi semisal Presiden Jokowi tidak lagi mampu untuk menjadi presiden, mengundurkan diri semisal, maka terjadi kekosongan presiden. Siapa yang akan naik? Wapres. Kiai Ma'ruf Amin akan jadi presiden. Nah, ketika Ma'ruf Amin jadi presiden, otomatis kan terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, siapa yang milih? MPR. Tapi sebelumnya diajukan 2 nama oleh wakil presiden yang sekarang jadi presiden. Nah, itu wewenang MPR. Terus ada lagi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sudah tadi saya jelaskan. Ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan ada fungsi pengawasan. Ya. DPR siapa? Ya, anggota-anggota yang berasal dari partai politik. Jadi nanti kalau ditanya, apa sih perbedaan DPR ya, dengan DPD? Nah, DPR dengan DPD fungsinya sama-sama mempunyai fungsi mengajukan rancangan undang-undang. Cuman kalau DPR itu rancangan undang-undang secara umum, kalau yang DPD adalah rancangan undang-undang yang bersifat kedaerahan. Terbagi 2, karena memang DPD adalah lembaga perwakilan yang mewakili masing-masing daerah, berarti provinsi. Di mana nanti provinsi akan terbagi menjadi daerah pemilihan, kabupaten, kota. Nah, lembaga perwakilan DPR ini bersifat politis, dikarenakan yang jadi anggota DPR adalah orang-orang yang diusulkan, orang-orang yang masuk dari partai politik. Kalau dari independen bisa enggak? Ya enggak bisa. Kalau mau jadi anggota dewan non-partai, maka harus melalui DPD. Karena memang DPD adalah salah satu bagian dari MPR di mana keanggotaannya itu berasal dari non-partisan. Berarti independen? Iya, independen. Tapi rata-rata tidak independen. Maksudnya gimana, Pak? Rata-rata anggota Dewan DPD yang jadi itu adalah mantan anggota partai politik. Yang karena sudah tidak mendapatkan kursi ataupun jatah di DPR, akhirnya keluar dari partai politik, masuk ke DPD. Keluar dari partai politiknya bukan karena ada masalah, enggak. Untuk lolos administrasi. Karena untuk anggota DPR,
anggota DPD, salah satu syaratnya adalah tidak mempunyai ikatan dari partai politik dan ditunjukkan dengan adanya surat pengunduran diri atau surat keterangan yang tidak aktif lagi di partai politik. Kan gampang mencari surat seperti itu, tanda tangan, selesai. Tapi pada intinya dia masih punya emosional, dia masih punya rasa kepada partai politik. Makanya anggota DPD dengan anggota DPR sebenarnya sama, cuma istilahnya yang berbeda. Nah, tugas dan wewenangnya yuk bisa dilihat di Undang-Undang Dasar, membentuk rancangan undang-undang, mengawasi DPR, mengawasi eksekutif. Lantas, sebagai tempat untuk fit and proper test. Apa itu fit and proper test, Pak? Ya ibaratnya untuk sharing lah, untuk menyaring, untuk menyeleksi pejabat-pejabat negara. Kepolisian, tentara, yang jadi panglima, yang jadi kapolri kan harus melewati fit and proper test di DPR. Meskipun dalam proses pemilihannya tidak begitu transparan. Pemilihan ketua KPU, pemilihan komisioner KPU, ini melewati proses anggota DPR, di mana yang harusnya transparan, yang harusnya independen, dalam proses pemilihan aja tidak independen. Biasanya apa? Meloloskan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan partai tersebut, ataupun organisasi politik, ataupun saya politik. Kenapa? Sebagai mata-mata. Mata-mata untuk apa ya? Mata-mata di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Makanya DPR hanyalah sebatas tempat untuk bersenang-senang gitu loh. Tapi mereka tidak bekerja. Tidak bekerja sesuai dengan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat, Bu, ya jangan dinaikkan harga BBM. Atau disetujui oleh DPR. Pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi 12.500 kan, kurang lebih naik Rp3.000. Ya, rakyat kecil menjerit. Akhirnya sekarang beralih pada ke Pertalite. Pertalite, katanya si Luhut ya, saya heran sama si Luhut itu. Luhut itu menteri, tapi kok tindak tanduknya melebihi kekuasaan presiden. Ya karena memang intinya pemerintah adalah Luhut. Jadi orang-orang yang sebenarnya mempunyai kekuasaan lebih daripada presiden, ya si Luhut. Sekarang tidak ada fungsinya PPKM, tapi diperpanjang. Ya, kenapa? Ada dana yang mengalir. Mau ada PPKM, mau tidak ada PPKM, ya sama. Tidak ada perbedaannya. Tapi kok sama si Luhut diperpanjang. Ya memang ada dana yang mengalir. Kalau tidak dibegitukan, ya dia tidak dapat gaji berkaitan dengan ketua pemulihan COVID gitu loh. Jawa Bali, ya nanti tidak ada pemasukan. Nah, makanya ketika aspirasi rakyat tidak didengar, DPR malah menyetujui kenaikan harga-harga itu, ya karena DPR adalah manifestasi dari politik. Di mana politik sekarang lebih dikuasai oleh partai pemerintah. Tidak mungkin. 75% partai di DPR adalah partai pendukung pemerintah. Tidak mungkin bila mana pemerintah memberikan sebuah kebijakan, mengeluarkan sebuah keputusan, tidak diterima oleh DPR. Tidak mungkin, maka harus diterima. Kenapa? Partai-partai yang ada di DPR sudah mempunyai wakil di menteri. Artinya sudah ada tukar guling. Sudah ada saling menguntungkan. Oke, saya mendukung kamu, pemerintah, tapi apa yang saya dapatkan? Ya wis, kamu dapat kursi menteri sekian. Golkar dapat kursi banyak. Perekonomian, Erlangga Hartarto, Luhut, Marifes, nanti PKB ada. Bentar lagi kalau ada reshuffle, PAN akan dapat menteri. Karena apa? PAN yang awalnya oposisi menjadi partai pemerintah di DPR. Ya tidak mungkin akan gratis. Di dalam politik tidak mungkin ada yang gratis. Pasti akan ada unsur timbal baliknya. Saya mau ngasih nilai A ke kalian, tidak gratis. Apa yang harus saya minta?
Oke, saya mau ngasih nilai A kepada si Bella semisal. Tapi apa yang saya minta ketika saya ngasih nilai A ke Bella, tolong Bella, saya mau ngasih nilai A bila mana kamu ngasih saya Samsung Galaxy S24. Pak, S24 belum keluar, Pak. Ya gimana pun caranya, saya harus dapat Samsung S24 demi nilai A. Nah, politik seperti itu. Saya mau mengeluarkan kebijakan, tolong diterima di DPR. Oke, saya terima. Oke, kenaikan harga BBM saya setujui, tapi apa yang saya dapatkan? Nah, nanti proyek-proyek berkenaan dengan kerjaan, berkenaan dengan program DPR juga harus disetujui oleh pemerintah. Loh, harga gorden aja buat DPR rumah dinasnya 90 miliar. Gorden aja 90 miliar. Ya kan? Nah, itulah unsur timbal politik tidak yang gratis. Yang gratis adalah ya udah ada. Masuk kamar mandi aja, toilet aja di SPBU bayar 2.000. Parkir saja harus bayar 2.000, apalagi politik yang mempunyai keuntungan-keuntungan yang lebih. Nah, itu lembaga DPR. Lembaga DPD yang sudah saya jelaskan tadi. Lembaga DPD adalah sebuah lembaga yang memang non-partisan. Kalian kalau pengen jadi anggota dewan, lantas tidak punya duit untuk membeli kursi di partai politik, gitu, masuklah jadi anggota DPD. Pak, katanya jadi anggota dewan gratis, tapi kalian harus membeli kursi karena ada rebutan, rebutan nomor urut. Nomor urut 1 sudah pasti jadi, makanya harganya mahal, hampir miliaran. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok anggota dewan banyak yang korup. Di awal sudah mengeluarkan duit banyak. Maka ketika menjabat, bagaimana caranya untuk mengembalikan duit yang sudah saya keluarkan? Maka korupsi. Makanya tidak heran, yang ketangkap siapa? Yang ketangkap itu anggota dewan dengan pengusaha, eksekutif dengan swasta. Tidak heran ya, karena memang ada kong kali kong. Kepala daerah ketangkap dengan pengusaha. Ya karena memang ketika kepala daerah itu sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan tidak punya duit, siapa yang nombokin? Pengusaha. Siapa yang nombokin? Swasta. Makanya akan ada kolaborasi antara swasta dengan kepala daerah. Nah, swasta memberikan uang-uangnya kepada calon kepala daerah untuk kampanye. Nah, kalau sudah jadi, maka swasta yang sudah ngasih duit ke kepala daerah meminta timbal balik. Sini ada proyek apa saya mengerjakan. Sini ada pekerjaan pengaspalan mana buat saya. Maka kan ada kong kali kong seperti itu. Nah, kepala daerah pun ya tidak gratis pula. Oke, saya akan ngasih proyek ini ke kamu, tapi nanti tolong dinaikkan ya harganya yang tadinya misal 10 juta menjadi 30 juta. Nanti 10% dari 30 juta saya minta. Sisanya buat kamu. Saling untungkan ya, untungkan. Toh bukan yang membiayai saya, tapi siapa? APBD. Nah, makanya kepala daerah dengan pengusaha yang pasti tertangkap dua orang. Karena apa? Ada kali seperti mekanisme pengawasan yang terjadi di dalam anggota legislatif, entah itu legislatif daerah ataupun legislatif pusat, itu tidak terjadi. Karena apa? Mereka saling menikmati satu dengan yang lain. Nah, ketika kita ngomong ke DPD apakah seperti itu? Enggak. DPD itu hanya sebatas lembaga pelengkap. Ya. Ada dan tidaknya DPD tidak akan berpengaruh. Kok bisa, Pak? Iya. Bukannya DPD punya fungsi mengajukan rancangan undang-undang tentang kedaerahan. Iya, dia hanya sekedar mengusulkan, tapi tidak punya fungsi untuk menetapkan. Dia tidak punya fungsi untuk proses pembahasan. Dia tidak punya kewenangan, kekuasaan untuk memasukkan di dalam prolegnas.
Jadi antara DPD dengan DPR sebenarnya yang kuat siapa? Ayo DPR. DPD hanya ya duduk manis, tapi dia tidak punya fungsi yang berlebih. Gitu. Hanya mengusulkan kan diterima atau tidak diterima ya bukan urusannya DPD. Urusannya siapa? Urusannya DPR. Nah makanya rancangan undang-undang yang tentang kedaerahan tidak banyak yang lolos gitu loh. Karena apa? Tidak strategis. Tidak strategisnya dalam artian tidak mempunyai dampak yang signifikan, tidak mempunyai keuntungan-keuntungan finansial. Akhirnya dilewatkan. Nah, ini ngomong tentang lembaga eksekutif, tadi sudah lembaga legislatif, sekarang ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, ada perdana menteri, sampai dengan pembantu-pembantu presiden. Maka jangan mau jadi menteri, karena apa? Jadi pembantu. Tapi pembantunya kan ngetren. Jadi bukan pembantu ART. Ya banyak gitu. Presiden gajinya lebih sedikit dibandingkan para YouTuber. YouTuber gajinya banyak, tapi presiden gajinya murah. Nggak usah jadi presiden. Nanti kalau ada apa-apa disuruh turun. Sekarang Jokowi sudah mulai diminta untuk turun. Meskipun dia pengen untuk ditambah masa jabatannya. Minta turun kenapa? Dulu aja SBY menaikkan BBM Rp200 di demo. Megawati, Puan nangis. Tapi sekarang malah justru mereka yang menaikkan harga BBM sebesar 3.000. Menaikkan harga minyak. Minyaknya diumpetin. Ketika sudah keluar harga keekonomiannya, dikeluarin. Curang itu namanya. Pengusaha-pengusaha itu nakal. Nanti Pertalite juga sama gitu loh. Kemungkinan. Karena Pertamax mahal, orang-orang memburu Pertalite. Pertalite penuh gitu. Ngantri. Cepat habis. Makanya nanti dulu ditahannya, oh biar masyarakat biar ini dulu. Nah nanti kalau sudah seperti itu Pertamax laku, karena apa? Pertalite mulai ditimbun gitu lah, mulai diapakan ya, ibaratnya dikurangi gitu. Jadi pemerintah memaksa masyarakat untuk menjadi kaya gitu lah. Menjadi kaya Pak, iya kayak mendadak disuruh beli apa yang mahal, minyak goreng yang awalnya 25.000 tidak mau beli, sekarang mau tidak mau harus beli yang harganya 48 dengan isi yang sama 2 liter. Masyarakat dulu tidak mau beli Pertalite, tidak mau beli Pertamax, belinya Pertalite. Maka Pertamax dinaikkan, orang-orang suruh beli Pertalite dulu, Pertalite nanti lama-lama dihilangkan. Nah, masyarakat dipaksa untuk beli Pertamax. Beli Pertamax 1 liter 12.500, untuk beli Pertalite dapat 1,6 atau 1,5 liter. Harga Pertalite 7,6, 7.600. Maka ketika dibandingkan dengan harga Pertamax 1 liter, Pertalite dapat 1,5 liter. Untung. Masyarakat sebenarnya tidak mau, kasihan tukang ojek. Gojek, Grab, Shopee Food, dan segala macam. Bensinnya mahal, tapi mereka bagi hasilnya sedikit. Yang besar siapa? Yang kaya, yang punya aplikasi. Nah, kalian jangan mudah tergiur untuk aplikasi. Sekarang banyak aplikasi investasi yang bodong. Tadi saya lihat ada aplikasi apa lagi yang bodong gitu kan. Selain Binomo, apalagi lah itu. Nggak usah investasi, mending investasi tabungan. Misalnya punya ember atau punya kaleng roti, ya buatlah celengan, itu investasi. Jangan investasi ke aplikasi. Investasi ke aplikasi sama aja kita ngasih duit ke orang. Miskin nanti kita. Kan banyak tuh orang yang investasi akhirnya jatuh miskin. Nggak tahu akhirnya uangnya dipakai untuk seneng-seneng yang punya aplikasi. Intrakens, Doni Salmanan, mereka menikmati uang yang haram gitu loh. Karena yang menyetorkan itu sebenarnya butuh, tapi untuk pengen mendapatkan untung yang butuh malah buntung. Mereka akhirnya dimiskinkan. Gagah-gagahan, series tapi hanya sementara. Belagu soalnya. Tahu belagu? Kalau orang Bekasi, orang Jakarta ngerti belagu itu sombong, songong. Nah, ini lembaga eksekutif dan lembaga eksekutif di dalam sistemnya
parlementer. Ya, jadi ada Pak lembaga eksekutif di dalam sebuah sistemnya parlementer, ada. Kalau kalian belajar di pertemuan kesekian, itu kan ada sistem presidensial. Ada yang namanya sistem parlementer. Nah, kalau sistem presidensial itu kan berkutat kepada presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Pak, maksud bedanya kepala pemerintahan dengan kepala negara apa? Oh, juga sama-sama menjadi ketua, menjadi pemimpin di negara. Raja di kerajaan Arab, raja di kerajaan Inggris, itu adalah sebatas kepala negara. Kepala negara itu hanyalah simbol. Kepala negara itu hanyalah sebatas wakil dari negara ketika negara itu mempunyai upacara ataupun ada kegiatan-kegiatan seremonial, tapi tidak untuk memanage, tapi tidak untuk mengelola pemerintahan. Siapa yang mengelola pemerintahan? Ya presiden, bila mana negara itu melakukan atau menganut sebuah sistemnya presidensi. Jadi sistem presidensil adalah sebuah sistem di mana akan ada penguasa tunggal, presiden. Baik sebagai kepala pemerintahan ataupun sebagai kepala negara. Gajinya double dong, ya enggak, gajinya satu. Makanya tidak kaya gitu loh. Karena dia harus setor untuk partai, harus setor untuk konstituen, harus setor untuk istrinya. Makanya jangan jadi anggota DPR, ya anggota DPR atau presiden ataupun menteri, jangan. Karena apa? Gajinya besar, tapi dibagi-bagi. Gitu. Harus setor ke partai sekian persen, harus setor ke konstituen ya daerah pemilihan sekian persen. Belum nanti bayar hutang ketika kampanye, belum nanti setor ke istrinya, belum nanti setor ke selingkuhannya. Makanya banyak yang korup gitu loh ya, karena memang gajinya sedikit tapi gayanya hedon, akhirnya ya korupsi. Nah, ketika presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, maka presiden adalah seseorang yang memanage, mengelola roda pemerintah. Sebuah negara di dalam negara yang kerajaan, kepala negaranya adalah raja ataupun ratu. Tapi kepala pemerintahnya siapa? Perdana Menteri, PM, Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri lah ini yang akan menjadi sopir untuk mengelola, sopir untuk memanage, sopir untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, Perdana Menteri. Berarti di dalam negara yang sistemnya parlementer ada dua orang, ya. Seremonial kepala negara, raja. Kalau tentang roda pemerintahan, manajemen, Perdana Menteri. Kedudukannya lebih tinggi mana, Pak? Kedudukannya lebih tinggi kepala negara. Karena memang monarki kerajaan Inggris itu adalah turun-temurun, tidak dipilih. Sedangkan Perdana Menteri itu dipilih oleh rakyat. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi Perdana Menteri, lebih tinggi kepala negara, raja. Karena raja ataupun ratu di Inggris yang berstatus sebagai kepala negara tidak dapat dijatuhkan. Tapi kalau Perdana Menteri bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Ibaratnya tidak lagi mendapat dukungan, ya kamu turun. Contohnya di mana? Eranya demokrasi parlementer, eranya demokrasi liberal di tahun 45 sampai dengan 59. Kabinet Natsir, Burhanuddin, Syahrir, Wilopo, Juanda, Ali Sastro, itu kan jatuh ya. Karena apa? Tidak mendapatkan dukungan dari partai, tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Akhirnya terdapat mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya adalah ketidakdukunganan. Ya, jadi bentuk ketidaksepakatan. Akhirnya ketika tidak sepakat, tidak mendukung, ya sudah turun. Nah, ini kekuasaan lembaga presiden di Indonesia. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sudah 845, bentar lagi. Nah, ini ada kekuasaan kehakiman.
kekuasaan kehakiman itu ada MA dan ada MK. Ya. Jadi lembaga yudikatif atau lembaga yang memang menangani kasus-kasus berkaitan dengan hukum itu siapa? Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi di mana? Perbedaannya ada di kewenangannya. Ya. Semua hampir sama kewenangannya, tapi ada yang membedakan. Judicial review. Judicial review Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan. Jadi akan ada peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, ya, undang-undang atau Perpu, PP, Kepres, sampai Perda. Nah, kewenangan MA yang mana? Kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan atau judicial review adalah peraturan-peraturan yang menjadi pelaksana dari undang-undang. Berarti dari PP sampai dengan Perda. Nah, PP sampai dengan Perda yang menguji adalah MA. Apakah aturan-aturan itu bertentangan dengan undang-undang? Undang-undang saja, bukan undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar yang berhak siapa? MK. Ya, jadi adanya undang-undang tentang IKN. Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Siapa yang menguji? Mahkamah Konstitusi. Karena memang Mahkamah Konstitusi adalah jawaban atas kegalauan, jawaban atas persoalan yang ditimbulkan di eranya Orde Baru. Sehingga tahun 2003, MK itu dibentuk. Gunanya untuk apa? Sebagai gawang konstitusi. Gunanya untuk apa? Menjadi wasit bila mana ada sengketa. Entah itu sengketa antar lembaga negara, entah itu sengketa pemilu. Kok MK dilahirkan, Pak? MK dilahirkan atas jawaban dari peningkatan demokrasi. Atau ibaratnya sebuah negara yang dianggap demokrasi adalah ada lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi untuk MK sebagai jawaban. Ya. Partai politik dibubarkan bila mana apa ada partai-partai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ketika ada hasil pemilu, kan biasanya ada calon A dengan calon B sengketa berkenaan dengan kecurangan dan segala macam. Akhirnya menggugat. Siapa yang menggugatnya? Makanya ketika Hakim Anwar Usman itu mau menikah dengan adiknya Jokowi, dan Anwar Usman itu menjadi adik iparnya Jokowi, itu yang akan menjadi blunder politik, blunder di dalam sebuah negara yang sedang berkembang ke arah lebih demokratis. MK akan sering berurusan dengan eksekutif, entah itu dalam hal uji undang-undang atau dengan yang lain. Nah, kalau menikah dengan eksekutif, ya otomatis ada konflik of interest. Ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan tentunya akan mengganggu stabilitas politik. Kenapa? Intervensi. Kenapa? Keputusan-keputusan tidak independen. Nah, makanya Anwar Usman diminta untuk mundur dari Hakim Konstitusi. Seperti itu, teman-teman, ini untuk presentasi tugas minggu depan. Silahkan nanti dipersiapkan. Terima kasih. Oke, silahkan kalian lanjutkan aktivitas